Anugerah mineral alam. Pak Dimas, ini yang buka langsung saya atau dibuka Pak Dimas dulu? Baik, terima kasih Pak Fuad. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Pak Puji selaku Direktur Akademi Komunitas Pasang Fajar. Selamat datang Pak Fuad dan Pak Khalil selaku Koordinator Prodi, dan Pak Donawayadi dan Bu Desi selaku Humas. Baik, di sini hari ini kita akan memberikan sedikit gambaran tentang kelas transfer. Baik. Sebelum acara kita mulai, saya persilahkan Pak Puji untuk memberikan sambutan dan arahannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Puji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah siang ini kita ketemu lewat Zoom terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, khususnya untuk kelas yang kerjasama transfer dengan untuk diterima atau untuk menjadi mahasiswa kelas transfer, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih dulu sebelum proses pembelajaran atau proses perkuliahan dimulai sampai nanti terlaksananya proses transfer ke Politeknik Negeri Malang. Kelas ini sebenarnya sudah dibuka sejak 2 tahun yang lalu dan sudah 1 angkatan yang berhasil transfer ke Malang. Meskipun yang sudah berjalan kemarin masih dalam jumlah yang relatif kecil. Sebenarnya target atau yang tertulis di perjanjian antara Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan Politeknik Negeri Malang itu ditetapkan jumlah kelas minimalnya itu ada 20 mahasiswa per program studi. Nah, dengan jumlah tersebut nanti untuk tes pindah studinya lebih mudah dan lebih lancar dibandingkan kalau jumlahnya di bawah itu, seperti yang terjadi kemarin. Nah ini kalau jumlahnya memenuhi itu, insya Allah semuanya akan bisa ikut transfer pindah ke Politeknik Malang di semester 5. Namun kalau jumlahnya kurang dari itu, ini akan tergantung dengan kuota yang ada di sana. Artinya kuota yang ada di sana adalah hanya mengisi bangku-bangku kosong yang ada di semester 5. Nah, makanya hal ini perlu diketahui juga lebih jelas lagi. Selain itu nanti untuk proses transfer itu juga ada prosedur tertentu, dan juga nanti untuk setelah menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Malang tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui juga oleh para peserta ini, khususnya yang terkait dengan hak dan kewajiban menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Malang.
Dan ini memang perlu diketahui di awal sebelum mengikuti program ini, harapannya nanti bisa mempersiapkan diri dari sekarang, hanya bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya nanti program ini akan bisa menyelesaikan studi akhir nanti di Politeknik Negeri Malang. Setelah pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka itu, sehingga mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Fuad dan Pak Khalil. Dan nanti kalau ada forum tanya jawab, insya Allah saya akan ikut juga. Demikian, Mas Dimas. Semoga saya kembalikan. Terima kasih Pak Puji atas arahannya. Selanjutnya acara kedua adalah dari Koordinator Prodi Pak Fuad dan Pak Khalil. Monggo Pak Fuad, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fuad, Koordinator Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Ini saya share screen dulu. Ya. Oke. Tampilan saya sudah muncul ya. Muncul Pak Fuad. Baik, calon peserta didik untuk kelas transfer ini memang sebelum dilaksanakan kelas transfer ada beberapa hal yang perlu diketahui, terutama nanti terkait dengan hal-hal yang bagi sebagian orang itu menjadi acuan utama untuk memilih prodinya ya. Oke. Sebelumnya saya terangkan dulu apa itu kelas transfer. Kelas transfer ini sebenarnya adalah kelas kerjasama antara penyelenggara D2 dengan penyelenggara jenjang yang lebih tinggi untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Yaitu kalau di kita adalah D2, nanti jenjang kelanjutannya adalah D3 dan D4. Nah, khusus yang di AKN Putra Sang Fajar, Blitar, nah untuk yang kelas, khusus kelasnya ya, itu diselenggarakan dengan Politeknik Negeri Malang. Nah, sebenarnya kami selain dengan Politeknik Negeri Malang, itu kemarin juga menjajaki dengan Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Banyuwangi, dan sebagainya. Hanya saja untuk yang selain itu istilahnya hanya langsung alih jenjang, bukan kelas transfer. Jadi kalau mau lanjut ke sana, nanti tinggal mendaftar. Jadi ini sebenarnya Polinema juga sama. Nanti setelah lulus dari sini, mendaftar kembali ke Polinema. Hanya saja kalau kalau kelas transfer, itu utuh satu kelas, nanti tinggal lanjut langsung di Polinema, seperti itu. Nah, untuk kelas transfer sendiri, ini yang dibuka ada tiga jalur ya, 3 kelas ya. Yang pertama adalah D4 Teknologi Informasi Polinema, D4 TI Polinema. Kemudian yang kedua D4 Manajemen Pemasaran Polinema. Kemudian yang ketiga D3 Administrasi Bisnis Polinema. Jadi ada 3 ini, jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, itu nanti untuk yang saat ini diundang, itu sebenarnya tersebar ke dalam 3 prodi ini. Hanya saja kami ingin mengkonfirmasi dan memberitahukan hal-hal yang memang perlu kalian ketahui sebelum benar-benar melaksanakan perkuliahan di prodi ini. Nah, untuk penyelenggaranya sendiri dibagi menjadi 2 prodi. Nanti untuk prodi D4 Teknologi Informasi Polinema dan D3 Administrasi Bisnis Polinema yang dilaksanakan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar akan dilaksanakan di bawah prodi saya, yaitu Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Dan nanti kalau memang lanjut ke sini, nanti akan sering bertemu dengan saya. Kemudian untuk yang melaksanakan pada D4 Manajemen Pemasaran Polinema, itu nanti akan dilaksanakan di bawah prodi
penyuntingan audio video, nanti di prodinya Pak Holil. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahannya sendiri seperti apa? Nah, untuk penyelenggaraannya secara umum nanti akan dilaksanakan 2 tahun pertama itu dilaksanakan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Jadi 2 tahun di AKN Blitar, di Blitar sendiri. Kemudian selanjutnya baru dilaksanakan di Polinema mulai semester 5 atau tahun ketiga. Mulai semester 5 atau tahun ketiga. Nah, untuk pelaksanaan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar sendiri, untuk pertemuannya selama 1 semester, itu nanti akan ada 16 pertemuan per mata kuliah atau berlangsung selama 16 minggu, di mana 14 minggunya adalah perkuliahan, 1 minggu UTS, 1 minggu UAS. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan di SMA, maupun SMK, MA, dan seterusnya ya, dan sebagainya. Nah ini kalau kuliah memang seperti ini. Jadi pelaksanaannya adalah 16 minggu, 14 minggu perkuliahan, 1 minggu UTS, 1 minggu UAS. Nah, kemudian mahasiswa wajib menempuh dan lulus seluruh mata kuliah yang diprogramkan setiap semester karena sistemnya adalah paket. Nah, khusus yang di Akademi Komunitas Putra Sang Fajar Blitar ini kami mewajibkan ya, kalian masuk harus lulus 2 tahun, nggak boleh lebih. Jadi seharusnya 2 tahun, nggak boleh lebih nanti karena sistemnya paket. Jadi yang dilaksanakan di semester genap itu tidak bisa diulangi di semester ganjil. Dan yang misalkan gagal di semester ganjil juga tidak bisa dilaksanakan di semester genap. Tapi saya rasa nanti teman-teman mahasiswa ini mampu. Yang penting rajin ya. Nanti 4 semester, tiap semester itu harus lulus tiap semesternya. 4 semester di Akademi Fajar Blitar lulus, kemudian nanti semester kelima bisa lanjut ke Polinema. Kemudian ini kalau D3 Advis ya, ini masa pendidikannya, kalau D3 Advis, yang D3 ya, D3 itu 2 tahun atau 4 semesternya di AKN Putra Sang Fajar Blitar, kemudian 1 tahun atau 2 semesternya nanti dilaksanakan di Politeknik Negeri Malang. Kemudian untuk yang D4, baik teknologi informasi maupun manajemen pemasaran, nanti 2 tahun atau 4 semester awal itu dilaksanakan di Akademi Putra Sang Fajar Blitar, sedangkan 2 tahun akhir, 2 tahun berikutnya dilaksanakan di Politeknik Negeri Malang. Jadi intinya 2 tahun awal semuanya dilaksanakan di AKN Blitar untuk yang kelas transfer ini. Berikutnya ada sedikit ketentuan khusus, yaitu untuk pelaksanaan kelas transfer ke Polinema, nanti di Polinema sendiri diwadahi melalui program alih jenjang, di mana nanti teman-teman mahasiswa kalau memang fix untuk kelas transfernya ya, itu nanti ketika akan lanjut ke Polinema, mendaftar kembali ke Polinema melalui program alih jenjang. Untuk pembiayaannya nanti akan saya jelaskan di sini. Dan silakan nanti diisi dan ditunjukkan ke orang tua ya. Jadi nanti tolong disampaikan informasi karena untuk masalah pembiayaan itu tidak hanya ke mahasiswa juga, tapi orang tua juga berhak tahu. Kemudian untuk mata kuliah yang sudah ditempuh di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar akan diakui menggunakan sistem rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Kemendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi dan Riset. Agak panjang sekarang nama kementeriannya. Oke. Selanjutnya khusus untuk kelas transfer ya. Kelas transfer ini dilaksanakan berdasarkan MOU AKN Putra Sang Fajar Blitar dengan Polinema. Nah, sesuai MOU, perkuliahannya nanti dapat langsung dilaksanakan dengan langsung lanjut ke semester 5. Jadi dari AKN Putra Sang Fajar Blitar, semester 1 sampai 4, kemudian nanti lanjut di Polinema langsung ke semester 5. Nah, kemudian ada satu poin sendiri, bahwasanya satu kelas jumlah mahasiswa per kelas paling sedikit adalah 30 mahasiswa untuk dilaksanakan kelas transfer. Ini per satu kelas. Jadi tadi kan ada 3 prodi. Ada prodi
habis. Nah, itu butuh minimal satu kelas 30 mahasiswa. Kemudian ada prodi D4 teknologi informasi, itu satu kelas harus minimal 30. Ini mohon maaf saya sedikit mengkoreksi, kalau dari MOU itu jumlahnya 30. Jadi 30 untuk D4 teknologi informasi itu nanti minimal 30 untuk satu kelas. Kemudian untuk D4 manajemen pemasaran juga sama, paling sedikit 30 mahasiswa untuk dapat dilaksanakan transfer langsung. Kalau satu kelas utuh langsung 30, ini nanti untuk proses transfernya semuanya nanti langsung ke Polinema dan tidak ada pembagian kelas, tidak ada pemisahan kelas. Nah, jika kurang dari itu, maka transfer ke Polinema dapat menggunakan pendaftaran alih jenjang secara mandiri. Jadi sebenarnya tetap bisa transfer, hanya saja dilaksanakan secara mandiri melalui pendaftaran ke alih jenjang. Dan di sini untuk jumlah mahasiswanya mengikuti jumlah yang ditentukan oleh Polinema. Biasanya itu mengisi kelas-kelas yang mahasiswanya tidak lanjut. Misalkan di Polinema dalam satu kelas maksimal 30 seperti itu ya. Itu tidak lanjut 3 orang untuk satu kelas. Dalam satu angkatan biasanya Polinema buka 3 kelas misalkan. 3 kelas, masing-masing kelas tidak lanjut 3 kelas misalkan. 3 mahasiswa. Itu nanti berarti totalnya ada 9 kursi yang bisa kalian isi. Nah, itu kalau mendaftar alih jenjang secara mandiri. Berikutnya untuk jumlah kembali lagi untuk jumlah pendaftar kelas transfer untuk saat ini. Nah, untuk saat ini informasi yang saya dapatkan dari tim PMB, tim penerimaan mahasiswa baru, itu adalah seperti ini. Jadi D3 habis, baru ada 5 calon mahasiswa yang mendaftar. D4 teknologi informasi ada 8 calon mahasiswa. D4 manajemen pemasaran ada 7 calon mahasiswa. Jadi keseluruhannya, bahkan ketika digabung pun tidak memenuhi untuk satu kelas. Nah, sehingga kalaupun kalian masih berkehendak untuk lanjut, tetap mengikuti kelas transfer, itu bisa dilaksanakan secara mandiri, bukan utuh satu kelas. Jadi nanti ada kemungkinan misalkan dari 8 D4 TI ini, itu nanti mengisi, nah 2 kelas masuk kelas, misalkan di Polinema ada kelas A, B, C, nah 2 orang di kelas A, misalkan 3 orang di kelas B, 3 orang di kelas C, dan seterusnya. Seperti itu, mengisi jumlah kursi yang ditinggalkan oleh mahasiswa Polinema yang tidak lanjut. Ya. Kemudian, nah, karena kondisinya adalah kurang dari 30, karena satu kelas tadi itu tidak ada yang 30 ya, tadi hanya 5, 8, dan 7. Nah, maka kami akan melaksanakan pendataan lebih lanjut untuk memilih prodi lagi untuk di link s.id/prodi final. Nah, ini tolong segera diisi, maksimal besok sudah harus terisi. Jadi s.id/prodi final. Nah, di dalam link ini selain memberikan pilihan final, itu nanti juga kalian harus mengunggah surat pernyataan telah mendapatkan informasi yang saya sampaikan saat ini. Nah, untuk link unduh dari surat pernyataannya nanti akan saya share di belakang ya, di belakang ada linknya, atau langsung di dalam Google ini linknya s.id/prodi final, nanti masuknya ke dalam Google Form. Nah, di dalam Google Form itu sendiri juga sudah ada link untuk mengunduh halaman untuk mengunduh surat pernyataannya. Dan nanti surat pernyataannya dicetak, terus diisi, ditandatangani di atas materai 10.000. Form ini.
Nah, nanti untuk masih menghendaki akan di kelas tersendiri reguler, baik untuk D3 habis, nanti masuk ke D2 otomasi perkantoran ya untuk D2-nya. Kemudian yang D4 teknologi informasi, jika masih menghendaki transfer, nanti masuk ke D2 ASJK, masuk ke D2 ASJK reguler. Namun ini masih ada nanti setelah saya berikan informasi, silakan kalian nanti kalian masih bisa memilih prodi final untuk 1 kali lagi. Tolong ini dimanfaatkan kesempatannya dan harus segera diisi. Tolong dimanfaatkan kesempatannya. Jadi kalian masih bisa pindah prodi. Ini tapi kesempatannya hanya sampai besok saja. Oke. Kemudian untuk yang diselenggarakan oleh PAV untuk D4 manajemen pemasaran, ini nanti mengikuti kebijakan dari prodi PAV, nanti akan disampaikan oleh Pak Khalil. Oke, saya lanjut saja dulu untuk informasinya. Nah, terkait dengan pembiayaan. Nah, ini kadang teman-teman calon mahasiswa itu kurang begitu memahami terkait dengan pembiayaan, terutama kurang browsing di Polinema sendiri dan seterusnya. Nah, karena ini pelaksanaannya ada di 2 kampus, nanti pembiayaannya juga di 2 kampus, di mana semester 1 sampai 4, ya. Semester 1 sampai 4 nanti full hanya bayar di AKN Putra Sang Fajar Blitar saja, dengan UKT-nya AKN Putra Sang Fajar Blitar. Sedangkan semester 5, karena sudah mendaftar dan masuk ke Polinema, mulai semester 5 baru bayar ke Polinema. Tanggungannya di AKN Putra Sang Fajar Blitar sudah selesai. Jadi semester 1 sampai 4 bayarnya cukup di AKN Putra Sang Fajar Blitar, diselesaikan di situ perkuliahannya juga. Semester 5 ketika sudah masuk ke Polinema, nah otomatis pembiayaannya mengikuti ketentuan dari Polinema. Nah, ini contoh flyer tahun ini 2020-2021. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur alih jenjang menggunakan rekognisi pembelajaran lampau RPL tipe A1 di Polinema. Ini contohnya, di mana di sini ada syarat-syaratnya dan sebagainya, nanti bisa dicari di web ya. Kemudian untuk pembiayaannya, nanti SPP-nya dan sebagainya itu mengikuti di sana. Ini saya perjelas saja, karena ini gambarnya mungkin kurang jelas ya. Ini saya perjelas menggunakan teks saja. Nah, untuk perkuliahannya, nanti berkuliah di, ini maaf ya, nggak hanya di ASJK, tapi juga PAV. Untuk biaya perkuliahan di AKN Putra Sang Fajar Blitar, nanti UKT-nya mengikuti UKT di AKN Putra Sang Fajar Blitar, yaitu sebesar 1.150.000 per semester, setiap semester. Jadi pembiayaannya per semester sampai nanti lulus hanya 4 semester ya. Berarti 1 semester ini, kemudian semester 2 sama sampai nanti 4 semester. Jadi totalnya sekitar 4.600.000 dilaksanakan selama 4 semester atau 2 tahun. Nah, kemudian semester 5, setelah semester 5 mengikuti ketentuan dari Polinema, ini berdasarkan informasi flyer brosur tadi ya tahun 2021, mulai semester 5 nanti mengikuti ketentuan dari Polinema dengan biaya pendaftarannya ini agak naik dari tahun 2020. Tahun 2020 itu 500.000. Ini dibayarkan sekali, ini biaya pendaftaran. Kalau di kita kan kemarin kalau nggak salah masih 200.000. Nah, ini naik dari Polinema tahun lalu itu 500.000, tahun ini mulai tahun ini itu 600.000. Semoga tahun depan tidak naik, semoga tetap ini atau mungkin turun juga, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk biaya gedungnya yang lanjut dari AKN atau PSDKU Polinema lainnya itu dibayarkan biaya gedungnya adalah 10 juta rupiah. Ini dibayar ketika sudah masuk di Polinema. Dibayar sekali. Jadi yang pembiayaan biaya pendaftaran 600.000 dan biaya gedung ini dibayar sekali. Kemudian matrikulasi per mata kuliah. Jadi matrikulasi itu adalah mata kuliah yang belum ditempuh di D3. Nah, ini pasti ada matrikulasinya. Ini mengikuti ketentuan dari Polinema.
biasanya matrikulasi untuk lulusan AKN antara 1 sampai 3 mata kuliah. Nah, sebagai contoh kemarin yang D3 Adbis itu ada 1 mata kuliah yang dimatrikulasi, berarti nambah lagi 1 mata kuliah untuk matrikulasi, dilaksanakan diulang di Polinema, bayarnya adalah Rp1 juta per mata kuliah, per 1 mata kuliah. Kalau 4 mata kuliah ya bisa sampai 4 juta. Nah, asumsi seandainya maksimal ya kita maksimal di AKN ya kalau sampai 3 mata kuliah misalkan ya berarti ada tambahan 3 juta. Nah, ini berdasarkan informasi tahun 2021. Berikutnya biaya per semesternya ini rincian biaya per semester di Polinema. Nanti biaya per semester di Polinema untuk D3 Adbis. Untuk D3 Adbis per semesternya sama dengan D4 manajemen pemasaran untuk biaya semesternya ya, yaitu Rp6.260.000. Ini naik Rp10.000. Yang lalu Rp6.250.000, naiknya Rp10.000. Rp6.260.000. Nah, total jadi nanti kalau ke Adbis maupun ke D4 manajemen pemasaran. Jadi ini yang satu dan yang ketiga ini D3 Adbis maupun D4 manajemen pemasaran ini sama. Nanti ketika masuk ke Polinema, nanti biaya masuknya yaitu Rp600.000 biaya pendaftaran, Rp10.000 biaya gedung ya, namanya kalau di sana SPFF, sumbangan pembangunan fasilitas gedung, seperti itulah. Nah, Rp600.000 ditambah 10 juta, ditambah biaya semester 5, jadi biaya 1 semester. Nanti totalnya adalah Rp16.860.000. Ini total biaya yang pasti akan diminta di sana. Ini belum matrikulasi, nanti menyesuaikan matrikulasinya. Apakah 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, atau 3 mata kuliah. Nah, untuk biaya D3 Adbis, totalnya B3 Adbis dan D4 manajemen pemasaran adalah Rp16.860.000. Kemudian untuk yang D4 TI Polinema ini apa namanya biaya per semesternya berbeda ya, karena perangkat yang digunakan untuk praktikumnya juga berbeda. Jadi di sana biaya per semesternya adalah Rp6.600.000. Ini naik Rp100.000. Tahun lalu masih Rp6.500.000. Tahun ini sudah Rp6.600.000. Nah, ini total biaya masuk, sehingga total biaya masuknya nanti adalah Rp600.000. Rp600.000 itu biaya pendaftaran, ditambah 10 juta biaya gedung, ditambah Rp6.600.000 biaya semester 5. Nah, totalnya ketika sudah masuk ke Polinema, yang perlu dipersiapkan dananya adalah sekitar Rp17.200.000 untuk biaya masuk mendaftar ke Polinema. Ini berdasarkan informasi tahun 2021 yang terbaru. Kemudian mungkin biaya tadi cukup besar ya. Oleh karena itu ada mungkin yang di antara kalian yang tidak mampu, sehingga dan di AKN Putra Sempati sendiri juga mendapatkan kuota untuk KIP kuliah. Mungkin kalian tidak mampu dan berhak untuk mendapatkan KIP kuliah, maka saya perkenankan untuk mendaftar KIP kuliah. Ini kebetulan saya sendiri juga sebagai koordinator KIP kuliah. Jadi silakan mengajukan KIP kuliah, di mana KIP kuliah ini merupakan bantuan pemerintah, merupakan program bantuan pemerintah untuk mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Nah, jumlah KIP kuliah yang didapatkan ini bantuan biaya hidup ya. Jadi KIP kuliah itu sudah mengcover biaya UKT. Jadi UKT otomatis langsung terbayarkan. Nah, yang diberikan kepada mahasiswa yang adalah biaya hidup sebesar Rp4.200.000 per semester. Jadi setiap semester untuk penerima KIP kuliah akan mendapatkan Rp4.200.000. Nah, mahasiswa KIP kuliah tadi kan untuk SPP-nya sudah dibayarkan oleh negara. Berarti mahasiswa KIP kuliah tidak perlu membayar SPP, hanya di D2. Jadi selama 2 tahun awal tidak perlu membayar SPP. Nah, kemudian KIP kuliah pada kelas transfer
hanya bisa digunakan hanya dapat digunakan selama perkuliahan D2 di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Jadi KIP kuliah itu hanya bisa digunakan di satu jenjang. Dan ini maksimal itu masih berhak untuk mendaftar KIP kuliah. Jadi 2019, 2020, 2021. Jadi yang baru lulus kemarin atau lulus 2 tahun yang lalu itu masih berhak untuk mendapatkan KIP kuliah. Selain dari itu, mungkin bisa mengambil beasiswa yang lain. Nah, untuk KIP kuliah sendiri, ini saya perjelas ya, saya perjelas dan saya pertegas bahwasanya KIP kuliah tidak dapat digunakan lagi mulai semester 5 atau pada D3 di administrasi bisnis, D4 teknologi informasi, maupun D4 manajemen pemasaran. Jadi mulai semester 5 ketika sudah masuk Polinema, ini KIP kuliahnya sudah tidak dapat lagi. Jadi ini kadang yang tidak dipahami, dikira KIP kuliah itu nanti ketika alih jenjang, KIP kuliahnya tetap nempel. Tidak, KIP kuliah itu di D2 selesai. Jadi kalau D2 hanya dapat 2 tahun, D3 hanya dapat 3 tahun, D4 hanya dapat 4 tahun. Nah, khusus D2 ini berarti hanya selesai di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Dan peserta KIP kuliah ini tidak boleh molor kuliah. 2 tahun ya 2 tahun selesai, tidak boleh molor. Yang diberikan pembiayaan oleh pemerintah hanya sesuai dengan jenjang waktu pelaksanaan jenjang secara normal. Yaitu KIP kuliah. Nah, skemanya untuk KIP kuliah, jadi kalau KIP kuliah ini ditabung ya, ketika dana KIP kuliah ditabung selama 4 semester, bisa digunakan untuk membantu biaya perkuliahan pada kelas transfer mulai semester 5. Jadi setiap semester tadi dapatnya adalah 4.200.000. Itu dikali 4, nanti berarti total selama 2 tahun. Jika tidak dipergunakan sama sekali dan hanya ditabung, nanti akan dapat sekitar 16.800.000 rupiah. Nah, ini bisa dipergunakan. Jadi kami hanya menyarankan, tidak mewajibkannya. Kami hanya menyarankan kalau peserta KIP kuliah seandainya ingin ikut kelas transfer, nah KIP kuliahnya bisa ditabung untuk nanti bisa digunakan sebagai untuk membantu pembiayaan di kelas transfer. Nah, totalnya 4 semester totalnya adalah 6.800.000 rupiah. Nah, misalkan ini contoh pembiayaan di administrasi bisnis Polinema ya. Ini misalkan biaya pendaftaran 600.000, kemudian uang gedungnya 10 juta, kemudian biaya 2 semester 6.260.000 dikali 2. Jadi kan 2 semester di sana hanya lanjut selama 2 semester kan, totalnya ada 12.620. Nah, total keseluruhannya adalah 600.000 ditambah 10 juta ditambah 16.620. Itu totalnya adalah 23.220. Ini sampai lulus di Polinema. Perkiraan biayanya ada sekian ini. Ini tapi belum matrikulasi ya, belum matrikulasi. Nah, kemudian jika menggunakan biaya KIP kuliah, berarti 23.220.000 itu dikurangi 16.800.000. Berarti nanti yang perlu ditambahkan adalah dana tambahan yang perlu disiapkan adalah 6.420.000 untuk biaya pendidikannya. Jadi biaya sisa yang bisa diperkirakan, yang bisa dipersiapkan, sisanya tinggal 6.420.000 untuk yang D3 administrasi bisnis Polinema yang memanfaatkan yang menabung KIP kuliahnya. Nah, berikutnya untuk yang D4 teknologi informasi Polinema, ini perbedaannya ada di biaya per semester ya. Nah, biaya pendaftaran dan biaya gedungnya sama, pendaftaran masih 600.000, biaya gedungnya juga 10 juta. Nah, untuk biaya per semesternya adalah 6.600.000. Di mana dilaksanakan selama 4 semester, berarti totalnya adalah 26.400.000. Nah, total keseluruhan yang harus dipersiapkan ketika melaksanakan
melaksanakan perkuliahan di Polinema, ini adalah biaya pendaftaran 600.000, biaya gedung 10 juta, terus biaya pelaksanaan perkuliahan selama 4 semester 26.400.000, totalnya 37.200.000. Nah, jika KIP kuliahnya ditabung untuk persiapan pelaksanaan perkuliahan, untuk membayar perkuliahan di Polinema, maka 30.200.000 ini dikurangi 16.800.000. Maka yang perlu dipersiapkan, dana yang perlu dipersiapkan lagi untuk membayar biaya pendidikannya masih kurang sekitar 20.400.000. Ini selama 4 semester atau 2 tahun di Polinema. Jadi yang perlu dipersiapkan ini 20.400.000 untuk yang D4. Nah, untuk yang D4 manajemen pemasaran, ini biaya per semesternya sama seperti D3 habis, yaitu 6.260.000. Nah, ini dikali selama 4 semester. Totalnya ada sekitar 25.040.000. Ini untuk total jika pelaksanaan selama 4 semester di Polinema, ditambah dengan biaya gedung dan biaya pendaftaran, biaya gedungnya 600.000, biaya pendaftarannya 600.000, biaya gedungnya 10 juta, biaya pelaksanaan perkuliahan, biaya pendidikannya, biaya pelaksanaan perkuliahan selama 4 semester adalah 25.040.000, totalnya nanti adalah 35.640.000. Nah, sehingga jika kuliahnya itu ditabung dan tidak dipersiapkan untuk nanti kelas transfer, totalnya adalah hasilnya adalah 35.640.000 dikurangi 16.800.000. Nanti biaya yang masih perlu dipersiapkan adalah 18.840.000. Seperti itu ya. Ini untuk perincian pendanaannya. Oke. Berikutnya nanti saya minta untuk mengisi ini ya. Jadi untuk mengisi pilihan prodi finalnya di sini s.id/prodi final. Kemudian nanti tolong sebelumnya juga mengunduh surat pernyataan di SID. Nah ini akan saya, karena ini enggak sulit dibaca ya, nanti saya tuliskan di chat, silakan diunduh. Silakan diunduh s.id/EL-T7G. Nah ini nanti akan saya tulis di chat. Sebentar. S.id. Oh sudah ditulis ya. Untuk surat pernyataannya dan juga itu sudah di-share oleh Pak Dimas. Jadi di situ nanti silahkan diunduh surat pernyataannya terlebih dahulu, kemudian diisi, ditulis, terus tanda tangan di atas materai. Intinya surat pernyataan ini adalah sudah mendapatkan informasi hari ini terkait dengan kelas transfer. Nah, setelah tanda tangan di atas materai 10.000, di-scan, diunggah ke dalam s.id/prodi final. Untuk bukti fisiknya bisa dikumpulkan di admin kampus. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan selain alih jenjang ke Polinema, apakah AKN Putra Samfajar Blitar memiliki kerjasama alih jenjang dengan kampus lain? Jawabnya adalah iya. Jadi AKN Putra Samfajar Blitar sendiri juga memiliki pilihan alih jenjang selain ke Polinema. Yang pertama adalah ke PENS. Ini juga sudah kami laksanakan bahkan jauh sebelum pelaksanaan kelas transfer di Polinema, yaitu ke D3 TI PJJ PENS. Nah, untuk D3 TI PJJ PENS ini maaf, ini bukan khusus ASJK reguler saja ya, tapi khusus ASJK reguler dan PAV reguler. Nah, yaitu administrasi perjaringan komputer reguler dan juga D2 penyuntingan audio video yang reguler yang D2. Itu nanti bisa lanjut ke D3 TI PJJ PENS. Nah, ini melaksanakan perkuliahan jarak jauh ke PENS dengan biaya UKT-nya PENS. Nah, UKT-nya beragam ya. Antara kemarin itu kakak angkatan kalian yang ke sana yang UKT-nya ada yang dapat yang 500.000, kemudian yang paling tinggi kalau nggak salah kemarin 6 juta. Jadi beragam sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi di sana nanti mengisi
penghasilan orang tua dan juga harta orang tua. Nanti itu untuk menentukan UKT yang harus dibayarkan di PENS. Ini dibayarkan selama 3 semester. Nggak salah kemarin yang paling murah itu 500.000, yang paling mahal 6 juta. Maaf, ini belum saya update ya. Ini slide-nya dari tahun lalu. Jadi ini yang kemarin 500.000, maksimal 6 juta untuk yang ke PENS. Kemudian untuk yang PJJ ini tidak ada biaya gedung karena pelaksanaannya secara daring. Pelaksanaannya 80% itu dilaksanakan daring, di mana perkuliahannya difasilitasi oleh Lab AKN Putra Sambajar Blitar. Jadi kami ada ruangan khusus namanya ruang PJJ, pendidikan jarak jauh. PJJ itu pendidikan jarak jauh. Nanti dilaksanakan di situ. Sudah ada 3 angkatan kakak angkatan kalian yang melaksanakan PJJ ini nanti dilaksanakan di situ. Nah, tapi bukan berarti semuanya daring, tidak. Ada beberapa waktu untuk dilaksanakan tatap muka dengan dosen-dosen PENS. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya. Nah, ini selama 1 bulan, paling tidak 1 bulan sekali. Ini paling tidak. Nah, paling tidak 1 bulan sekali, biasanya pada Sabtu dan Minggu itu dilaksanakan pada PENS. Kemudian dengan Poli J ini sama. Ini maaf, ini belum saya rubah juga. Ini khusus ASJK reguler dan PAV reguler. Ini perkuliahan dilaksanakan kalau di Politeknik Negeri Jember ini langsung ke sana. Jadi kalian silakan mendaftar ke D4TI Poli J. Nanti perkuliahannya akan dilaksanakan di Poli J, sama ini seperti kelas transfer, tapi bedanya ini kalian mendaftar di Poli J dan pendaftaran dilaksanakan secara mandiri pada Politeknik Negeri Jember. Kemudian untuk S1 Manajemen Stiken, S1 Manajemen Stiken Blitar, khususnya ini untuk yang otomasi perkantoran, administrasi bisnis, manajemen pemasaran bisa. Nah, ini nanti bisa lanjut ke S1 Stiken. Ini kami masih ada kerjasama dengan mereka. Ini dilaksanakan berdasarkan MOU antara AKN Putra Sambajar Blitar dengan Stiken. Ini langsung dilanjut ke semester 5 sampai selesai. Biasanya memang masa pendidikannya ada 2,5 tahun. 2,5 tahun untuk dari D2 ke S1. Nah, untuk biaya sendiri ada pemotongan biaya sekitar Rp1.500.000. Ini berdasarkan MOU kami. Untuk SPP-nya mengikuti SPP di sana. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Oh iya, mungkin ini kita lanjut dulu ke kita lanjut dulu untuk melihat surat pernyataannya ya. Untuk surat pernyataannya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini file surat pernyataannya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Baik. Surat pernyataannya nanti silakan ini terus diisi. Kemudian tahun 2022 alamatnya silakan kalian selesai. Berikutnya silakan dibukukan materi 10.000, kemudian ditandatangani dan di-scan kembali untuk nanti diunggah ke Google Form. Nanti kurang lebih akan ini nanti diunduh ya. Linknya tadi silakan di chat juga sudah ada. Silakan nanti diunduh, kemudian dicetak, terus diisi dan diberi materi 10.000, ditandatangani, kemudian di-scan kembali, lalu diunggah ke Google Form ini. Juga ke Google Form ini, linknya juga yang tadi, s.id/prodifinal, kecil semua. Nah, nanti silakan diisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir,
maaf, ini ada sedikit keliruan. Kemudian asal sekolah, nomor HP, alamat, pilihan prodi. Ini nanti hanya satu pilihan, hanya satu pilihan. Tolong dipilih dengan bijak. Kemudian linknya. File pernyataannya diunggah di sini. Nah, tolong nanti segera dilaksanakan maksimal besok ya. Tolong dilaksanakan maksimal besok. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Untuk slide-nya supaya terlihat, saya slide-kan kembali ini. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo dari teman-teman mahasiswa baru bisa mengajukan pertanyaan, bisa dimulai dengan membuka mic-nya dan langsung dipertanyakan. Silakan. Pak Dimas, mungkin bisa saya saya sampaikan dulu Pak terkait dengan prodi PAV. Oke. Karena saya di sini juga mau lanjut lagi. Pak Dimas, ini Pak Khalil kan posisi sedang pelatihan, mungkin sekaligus langsung disampaikan sekarang saja untuk yang tindakannya dari prodi PAV. Ya, silakan Pak Khalil biar cepat juga. Ya, gantian share screen dong. Sebentar Pak ya. Sebentar. Show. Share screen. Sudah tampil ya, teman-teman, Bapak-bapak? Ya Pak, sudah tampil Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Khalil. Saya kebetulan di sini adalah koordinator prodi atau kaprodi di program studi penyuntingan audio video atau yang dulunya dikenal dengan multimedia ya. Kita masih juga menyebutnya dengan nama multimedia. Oke, langsung saja ya. Yang saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Fuad. Saya rasa dari Pak Fuad tadi sudah cukup detail banget. Ya, jadi tidak terlalu banyak yang saya sampaikan nantinya. Terkait dengan pembagian kelas ya di PAV ini ada 4 pembagian kelas. Yang pertama adalah kelas PAV reguler atau multimedia reguler. Nah, ini memang kelas umumnya ini ya, yang pastinya. Kemudian yang kedua adalah PAV kelas karyawan. Nah, ini bisa diselenggarakan ketika pesertanya maksimal sebanyak 20 peserta, tetapi jika kurang dari itu tetap bisa jalan dengan kita join dengan kelas, tetapi pelaksanaannya model blended learning. Itu nanti saya jelaskan saat PKKMP seperti apa. Ketika ini adalah kelas DA, ini juga ada ketentuan adalah 20 peserta, 20 mahasiswa, tetapi juga jika kurang dari itu, maka untuk yang kelas DA ini kasih opsi yaitu adalah pilihan kedua. Ya, yang keempat ini adalah kelas transfer D4 manajemen pemasaran. Nah, ini adalah kelas baru, ya kelas baru yang diselenggarakan oleh program studi penyuntingan audio video. Dan ini baru kita tangani, ya. Jadi kami masih kurang berpengalaman daripada program studi ISJK ya, karena sudah lebih dulu untuk mengawali melaksanakan kelas transfer dengan kerjasama kampus lain ya, atau di mana di sini adalah Politeknik Negeri Malang. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi di roadmap profil lulusan dari prodi PAV Media ada beberapa prof yang kami kejar ya. Ini di PAV reguler multimedia ada videographer, ada fotografer, ada web developer atau web designer sebenarnya ya. Kemudian ada animator 2D maupun 3D.
kemudian ada desainer grafis, ya, ada game developer, kemudian kita juga bekali keahlian tenaga admin, ya, artinya selain dari beberapa yang saya sebutkan tadi, di program studi PAV lulusannya juga dibekali pemahaman terkait dengan aplikasi perkantoran. Di antaranya adalah penggunaan aplikasi Microsoft Office, ya. Kemudian berikutnya adalah Technopreneur. Ya, ini terkait dengan wirausaha multimedia. Artinya kemarin kita akan ajarkan terkait dengan digital marketing, ya. Jadi multimedia berbasis marketing. Berikutnya yaitu ini terkait dengan penyebaran mata kuliah di tiap semester di program studi penyuntikan audio video dan multimedia. Ini mulai dari MKDO sampai dengan tugas akhir nantinya. Ini cukup banyak, ya, tidak saya sebutkan satu persatu, nanti saja saat sosialisasi program studi. Di mana yang perlu kita ketahui bahwasanya multimedia ini adalah program studi irisan, ya, antara computer science dan art, ya. Kita di tengah-tengahnya itu antara teknik komputer dan seni. Silakan nanti yang mau join atau gabung seperti apa. Jadi kita diajarkan teknik komputer, juga diajarkan seni di sini. Nah, menariknya di situ. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan, untuk kelas transfer, ya, saya kembali ke kelas transfer. Untuk penyelenggaraan pendidikan, ini secara umum, nah ini sama, ya, sama yang disampaikan oleh Pak Fuad. Jadi 2 tahun atau 4 semester ini di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Proses perkuliahannya sama, yaitu setiap semester sebanyak 16 pertemuan, di mana ada UTS dan UAS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib menempuh dan lulus dari seluruh mata kuliah yang diprogramkan setiap semester. Ya. Kemudian ini saya skip saja ini. Nah, ini masa pendidikan kelas transfer di 4 pemasaran yang nantinya kita kejar, ya. Yang pertama ini adalah 2 tahun atau 4 semester di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Jadi teman-teman ini nantinya akan menempuh pendidikan selama 2 tahun. Ya, di AKN Putra Sang Fajar Blitar, lulus, dinyatakan lulus, kemudian bisa lanjut ke 2 tahun berikutnya atau 4 semester di Politeknik Negeri Malang. Ini program yang kita jalankan, ya. Kemudian ini ada ketentuan khusus, di antaranya ini sama, ya, yang disampaikan dengan Pak Fuad, di mana kelas transfer ini dilaksanakan berdasarkan MOU antara AKN Putra Sang Fajar Blitar dengan Polinema, dengan berbagai macam ketentuan, ya. Di mana sesuai MOU perkuliahan ini dapat langsung dilaksanakan lanjut ke semester 5. Jadi dari semester 4 teman-teman bisa langsung masuk ke semester 5. Berikutnya, nah ini yang menjadi kendala buat kita semua, ya, ini adalah jumlah mahasiswa per kelas paling sedikit 30 mahasiswa. Ini yang sesuai dengan MOU, ya, untuk dapat dilaksanakan kelas transfer. Nah, tadi di awal disampaikan oleh Pak Fuad bahwasanya untuk yang program studi manajemen pemasaran itu tuh sebanyak total 7 mahasiswa. Sehingga di sini diperlukan sebuah alternatif, ya. Di antaranya kalau kita memaksakan untuk jalan, skemanya adalah ini, menunggu bangku kosong dari Politeknik Negeri Malang untuk bisa lanjut ke sana, ya. Kemudian jika kurang dari jumlah MOU, ya, nah ini transfer ke Polinema dapat dilaksanakan tanpa MOU, artinya melalui proses RPL, ya, yang disampaikan Pak Fuad sebelumnya hampir sama. Nah, ini terkait pembiayaan. Pembiayaan hampir sama, ya. Jadi, nah ini masih punya SJK ini. Mohon maaf Pak Fuad, belum saya rubah ini. Nah, untuk biaya perkuliahan di D2 PAV ini mengikuti di UKT di AKN Putra Sang Fajar Blitar. Nah, berikutnya 2 tahun atau 4 semester berikutnya ini mengikuti UKT dan uang gedung yang ada di Polinema. Hampir sama yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi. Ya, jadi biaya pendaftarannya kalau tidak salah 600 ini, ya, kalau tidak salah. Kemudian biaya matrikulasinya jika ada, ya, ini per mata kuliah sebanyak 1 juta.
Kemudian biaya gedungnya ini 10 juta pertama kali masuk. Kemudian per semester di manajemen 4 pemasaran kalau tidak salah ini ya, ini 6.350.000 ya. Nah, ini berdasarkan informasi tahun ini. Silakan bagi yang teman-teman yang ingin tahu flyernya bisa di-download di sini langsung ya. intip.in/LC 2021 ya atau 2021. Silakan teman-teman bisa mendownload flyernya yang ada di Polinema, ya penawaran Polinema, dan di PENS seperti apa. Silakan. Nah, untuk alih jenjang lain, ya, ini masih banyak ISJK-nya ini Pak, mohon maaf ya. Saya ngopi tadi. Artinya begini ya, untuk kelas alih jenjang, ini di PAV, kita bisa ada beberapa kerjasama, diantaranya adalah di D3TI PJJ PENS. Ya. Ini selain ISJK, PAV juga bisa. Ya. Jadi konsep dan pelaksanaannya hampir sama. Ini sudah terjadi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah tahun ini yang lanjut diterima semuanya dari program studi penyuntingan audio dan video. Ya. Selain itu, selain di PENS, ini juga ada nanti program alih jenjang di 4TI Polinema, tapi ya ini khusus PAV, ya bukan manajemen pemasaran. Kalau manajemen pemasaran nanti kita diskusikan lebih lanjut ya setelah teman-teman mengisi pilihan berikutnya, ya. Karena kita terbentur sebuah MOU di mana kelas kosong atau kelas bisa dimulai ketika jumlah pesertanya sebanyak 30 ya, 30 peserta ya. Jadi sampai di situ mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, monggo silakan ya terkait dengan kelas transfer atau kelas kerjasama itu seperti apa. Silakan Pak Dimas, saya kembalikan ke Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Iya Pak Khalil, terima kasih atas informasinya. Baik, jika ada yang ditanyakan, monggo dibuka mic-nya. Bisa sambil. Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Mbak Sapeni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maureta Widi. Iya, itu tadi kan yang dibahas Polinema, Pak, prodi di Polinema. Kalau misal di kampus-kampus lain itu alih jenjangnya apa saja ya? Prodinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya itu kan untuk alih jenjang khusus di Polinema dan di PJJ PENS. Nah, yang ditampilkan dari Pak Fuad dan Pak Khalil tadi adalah yang model yang sudah kerjasama dengan AKN. Mungkin Pak Fuad dan Pak Khalil bisa memberikan gambaran kalau misalnya di luar kerjasama dengan AKN itu alih jenjangnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Monggo Pak Fuad. Ya, yang kampus tadi kan ada beberapa kampus yang sudah kerjasama, Pak. Nah, ini tadi kan yang dibahas cuma yang di Polinemanya. Kalau yang di kampus lain kerjasama juga sama AKN, tapi prodinya apa saja gitu. Mungkin saya yang jawab aja, Pak. Baik. Ini yang kerjasama yang saya tampilkan ini memang belum keseluruhan ya. Jadi belum keseluruhan. Ini informasi yang terbaru. Kita juga kerjasama dengan Stimata. Kemudian kami masih menjajaki juga dengan Universitas Kanjuruhan dan kampus-kampus yang lain. Jadi kalau di sini untuk prodinya ya, ini jadi seperti ini. Ini PJJ PENS. Tapi prodinya apa? Prodinya D3 Teknologi Informasi. Teknik Informatika. Prodinya adalah D3 Teknik Informatika. Kemudian untuk yang Poli J juga sama, tapi D4 Teknik Informatika Poli J.
Kemudian untuk Stiken itu S1 manajemen. Ini contohnya saja. Kemudian kalau kemarin kami ke Stimata itu kedua prodi, satunya S1 apa kemarin? Sistem informasi, satunya S1 ilmu komputer. Nah, untuk yang kampus-kampus yang lain ini masih dalam masa kerjasama. Jadi kerjasamanya belum final, tapi kami masih komunikasikan terus. Nah, yang tidak kami rinci adalah pembiayaan di sini karena memang untuk yang pembiayaan di kampus selain Polinema itu langsung mengikuti kampus sana. Jadi kebijakan kampus tujuan dan kebijakan itu tentunya berubah sesuai dengan UKT-UKT yang diterapkan di masing-masing perguruan tingginya. Mungkin seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ada lagi yang lainnya? Bisa melalui chat, Pak Dimas. Ya, bisa chat juga kalau misalnya enggak bisa on. Monggo, nanti bisa ditanyakan di chat atau melalui mic langsung. Silahkan. Mungkin sambil tunggu ada yang ditanyakan, Pak Dona dari Humas, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak Dona? Ya, baik, terima kasih. Sedikit saja terkait kerjasama ini dengan kampus lain. Jadi yang disampaikan Pak Fuad tadi ada dari Stimata. Stimata itu nanti sistemnya juga semacam PJJ gitu. Tapi untuk kerjasamanya lebih ke TI ya, lebih ke TI. Jadi seperti itu. Untuk yang jurusan lain seperti apa? Untuk OP itu setahu saya yang kerjasama dengan AK itu adalah Stiken. Nah, kalau yang mau ke kampus lain yang belum kerjasama dengan AK, seingat saya bisa juga seperti ke Poli Jember itu ada juga alumni kami yang alih jenjang ke sana dan itu juga diakui seperti itu. Jadi tidak mengulang dari semester 1 mereka. Jadi walaupun tidak ada kerjasama dengan AK, itu juga ada kampus yang mengakui juga seperti itu. Jadi Politeknik Negeri Jember itu di Prodi TI juga. Saya yakin di kampus lain juga bisa walaupun tidak ada kerjasama khusus ya. Karena yang di Polinema yang kita bahas tadi kan untuk kelas transfer, jadi satu kelas bulat langsung pindah gitu. Nah itu kita memerlukan kerjasama karena skemanya skema yang bukan skema umum. Kalau yang ikuti skema umum, saya yakin semuanya bisa. Jadi sesuai jurusannya nanti mengikuti kampus tujuan seperti apa. Dan itu juga sudah terbukti bisa ya, jadi beberapa bisa. Nah, yang kerjasama memang bentuk perkuliahannya memang khusus spesial gitu. Jadi seperti Polinema berarti kelas transfer tadi satu kelas langsung pindah. PJJ PENS karena kuliahnya nanti di kampus AK untuk yang perkuliahan PENS itu ya. Jadi memanfaatkan fasilitas di labnya AK. Termasuk juga yang dari Stimata itu juga menggunakan fasilitas AK. Nah, jadi yang kerjasama itu menggunakan skema yang sedikit khusus gitu dibandingkan dengan yang tanpa kerjasama. Kalau kerjasama ya berarti skemanya umum seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Dan misalkan kalau ingin kelas transfer ya biar memenuhi gitu, cari saja teman yang banyak gitu biar nanti satu kelas full 30 gitu kan temannya di sini ada 7 misalkan 7 di masing-masing dapat 3 gitu sudah 30 nanti ya. Nah, bisa kelas transfer nanti ke Polinema gitu. Atau mungkin kalau yang enggak ya PJJ, PENS atau yang lain gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Don. Kalau untuk yang di
Di PENS Pak, Politeknik Elektronika itu apakah hanya PJJ Pak yang di sana? Ini pertanyaan dari Nilu Tara Sanjaya. Apakah hanya PJJ, yang lainnya, kelas yang lainnya selain PJJ? Mungkin. Mungkin berarti jawab Pak. Ya, Oh ya, Atau Pak Dona, Kolil, Pak ya, Dona. kalau dari saya yang terkait kerjasama, itu kita kerjasamanya dengan PENS itu adalah yang PJJ. Jadi itu skema khusus. Jadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita kerjasama berarti kita punya skema khusus nih, perkuliahannya seperti apa. Nah, kenapa PJJ? PJJ itu kuliahnya di Blitar, juga suatu waktu di Surabaya. Jadi sebagian besar waktunya itu di Blitar menggunakan fasilitas di AK Blitar. Namun dosen pengajarnya ketika sudah ikut yang kelas PJJ itu dari PENS semua. Jadi di AK Blitar tidak ikut cawe-cawe mengajar, hanya membantu atau mendampingi saja jika ada permasalahan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Termasuk ketika ada fasilitas yang perlu disiapkan. Nah, itu dari AK Blitar itu membantu menyiapkan, membantu mendampingi seperti itu. Tapi untuk penyaji, penyampai materi yang menjelaskan materinya, ujiannya, segala hal itu dari PENS. Itu yang kita mengadakan kelas kerjasama seperti itu. Untuk yang lain bagaimana? Ya kemungkinan ya seperti ini yang transfer secara umum dengan mekanisme umum seperti RPL gitu ya. Mungkin Pak Kolil bisa menambahkan. Sudah cukup Pak. Pak Kolil, Pak Fuad mungkin bisa menambahkan selain di PJJ PENS yang kelas PJJ, apakah bisa transfer juga? Bisa transfer langsung? Baik, mungkin kalau dari pemahaman saya Pak ya, itu pertanyaannya kan lanjutnya pengen lanjut ke PENS misalkan, tapi tidak PJJ. Nah, intinya untuk yang kerjasama dengan kita untuk saat ini itu ketika lanjut dengan PENS itu jalurnya menggunakan jalur PJJ. Nah, untuk yang mendaftar langsung ke PENS mungkin bisa dicoba saja, nanti ketika sudah lulus bisa dicoba untuk mendaftar ke PENS langsung menggunakan jalur biasa. Tapi ini memang untuk PENS saat ini tren mereka alih jenjangnya yang dilaksanakan itu PJJ. Jadi memang tergantung kebijakan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sendiri. Baik, terima kasih Pak atas tambahnya. Jadi intinya Mbak Nilu ya, jadi di AK itu bisa memfasilitasi untuk PJJ. Untuk selain ke PJJ nanti bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat yang ada di PENS seperti itu Pak ya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada Muhammad Iqbal Dilargo. Misal surat pernyataan tidak diisi, apakah kita tetap berada di prodi awal? Nah, ini mungkin untuk fungsi surat pernyataan itu salah satunya adalah bahwa sudah pernah mengikuti sosialisasi ini. Jadi walaupun tidak diisi tetap diisi ya. Kalau misalnya tetap milih prodi yang awal, nanti di-uploadnya juga silakan dipilih prodi yang sesuai dengan yang di awal. Seperti itu ya Pak Fuad ya. Baik, selanjutnya dari Kintana Guswati, kalau misalnya kelas transfer, pilih kelas transfer tapi di akhir-akhir tidak jadi ambil kelas transfer, bagaimana Pak? Ini seperti kasusnya di D3 Adbis, Pak Fuad, monggo silahkan. Untuk ini khususnya yang mau transfer ya, karena memang kalau transfer itu sebenarnya kerjasama kita satu kelas utuh. Namun seperti yang saya dan Pak Holil sampaikan tadi, meskipun tidak satu kelas utuh, sebenarnya bisa transfer, namun secara mandiri. Nanti di sana pengakuan perkuliahan sebelumnya diakui secara RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, apakah boleh ketika di awal ikut kelas transfer, tapi menjelang semester akhir tidak ikut kelas transfer? Sebaiknya ditentukan dari awal, dipastikan dulu niatnya. Jadi diniati lebih baik. Kalau memang saya ingin niat transfer, ya sudah
diyakinkan saja sampai akhir tetap transfer seperti itu. Nah, tapi kalau dari pengalaman sebenarnya masih bisa, tapi sebaiknya tidak. Sebenarnya masih bisa. Jadi kalau dari teman-teman advis kemarin ada beberapa yang transfer, ada yang akhirnya beberapa mengundurkan diri. Maksudnya ya hanya menyelesaikan DD2 saja. Ada juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau jawabannya apakah bisa dilaksanakan seperti itu? Bisa. Tapi saya harapkan tidak. Tapi saya harapkan jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau memang dari awal, oh ternyata saya kok nggak jadi transfer, sudah dari awal langsung ambil reguler saja. Tapi kalau saya ini, saya yakin saya bisa transfer, baik berupa perkuliahannya maupun pembiayaannya, ya sudah transfer terus, itu aja. Baik, jadi itu ya, jadi sebenarnya bisa, cuma nanti kalau bisa ya jangan, seperti itu Pak Fuad ya. Ya, itu jawabannya dari Mbak Kinta. Baik, selanjutnya dari Mbak Bintang, itu apakah ada ketentuan untuk kelas transfer seperti nilainya, minimal nilai, terus apa saja yang harus disiapkan selain itu? Mungkin itu Pak Fuad, mungkin dari pengalaman untuk nilai IPK-nya. IPK per semester itu tentu saja ada persyaratannya ya Pak ya, karena memang untuk transfer sendiri berarti tidak sembarangan mahasiswa. Tentunya harus mahasiswa yang berprestasi. Untuk minimal IPK-nya 3. Yang harus dipersiapkan ya belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Ikut kuliah sungguh-sungguh, belajar yang rajin. IPK minimalnya 3. Jadi IPK-nya nggak boleh dapat nilai di bawah B. Jadi kuliahnya sungguh-sungguh saja. Jadi intinya itu. Ya, seperti itu Mbak Bintang. Jadi memang minimal nilainya B. IPK-nya 3, ya jadi harus kuliah sungguh-sungguh. Untuk umur Pak Fuad, mungkin selain IPK ada umur? Untuk usia tidak ada ketentuan Pak, tidak ada ketentuan. Tapi memang apa itu, yang penting mampu baik secara nilai maupun secara pembiayaan. Baik, seperti itu Mbak Bintang. Jadi tidak ada ketentuan lain selain nilai dan pembiayaan. Jadi memang dipersiapkan untuk kelas transfer. Memang kalau misalnya teman-teman mahasiswa sebelumnya sudah pernah mendaftar di Polinema untuk kelas seleksi bersama dan lain-lainnya, masih belum diberi kesempatan untuk langsung ke sana, mungkin bisa ke AK dulu, karena nanti untuk ke Polinema bisa melewati kelas transfer yang ada di AK. Nanti setelah ini juga tidak ada tes lagi, tinggal mempersiapkan nilai yang bagus dan pembiayaannya saja. Nilainya yang D2 di AK juga bagus, seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Fuad? Mohon maaf, koreksi untuk yang kelas transfer untuk pembatasan usia. Nah ini kalau tidak salah ini 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir fresh graduate awal masuk di AKN Pak. Bukan tanpa ada batasan usia kalau tidak salah itu Pak di MUI-nya. Jadi ralatnya seperti itu Pak Fuad. Bagaimana Pak Fuad? Bisa diulangi Pak? Yang untuk yang masalah usia ini ada batasannya Pak, yaitu fresh graduate atau 1 tahun sebelumnya, kalau tidak salah seperti itu. Bukan tanpa batasan usia, tapi ada batasannya kalau yang kelas transfer. Dan minta tolong yang tadi ada yang tanya yang di akhir-akhir kalau tidak jadi ambil, nah itu tadi kembali lagi ke niat. Jadi mohon diniati dari awal, kalau memang mau memilih kelas transfer, ya silakan. Ya karena prosesnya cukup panjang nanti ya. Jadi diniati di awal. Jangan nanti diniati di awal terus putus di tengah jalan. Nah ini repot juga nanti. Begitu Pak Sinas. Baik, seperti itu Pak Kolil. Jadi memang ada batasan usianya Pak Kolil ya? Maksimal Amin lulusan 1 tahun sebelumnya. Ya, itu Pak Fuad. Batasan usianya di lulusan Pak. Ya, maaf. Kalau memang karena usianya nggak langsung terjelas, cuman batasannya adalah maksimal lulusan 1 tahun terakhir. Jadi tahun ini tahun 2020, jadi maksimal 1 tahun terakhir ini syaratannya lebih ketat sedikit daripada kuliah. Kalau kuliah 2 tahun terakhir, nah ini 1 tahun terakhir. Baik, jadi berarti hampir mirip seperti kuliah Pak ya Pak Fuad ya?
Ya, baik. Iya, Pak. Ini ada juga yang direct message ke saya itu, kalau ada pertanyaan seperti ini Pak Fuad dan Pak Kolil. Jadi kalau misalnya transfernya rencana mau kelas transfer, cuma nanti transfernya di tahun berikutnya bagaimana? Tidak tahun ini. Misalnya lulus AK tahun ini, tidak ambil langsung transfer tahun ini, tapi transfer tahunnya depan. Itu mungkin bisa apa enggak ya Pak? Tidak ada Nah, yang ini bisa. mungkin menjawab saya, Pak. Ini jawabannya sangat simpel sekali ya. Kami tidak bisa memastikan apakah nanti untuk transfer berikutnya bisa terakomodir atau tidak. Jawabannya seperti itu. Karena ini hubungannya dengan pihak dari Polinema yang dituju. Ini yang kami tidak bisa memastikan. Karena di MOU-nya ya langsung lanjut. Tidak berhenti 1 tahun atau tahun berikutnya. Nah, mungkin nanti bisa lanjut, tetapi di kelas yang reguler itu, yang transfer seperti pada umumnya itu. Oh, berarti bisa memakai jalur transfer umum Pak ya, bukan jalur langsung AK Pak ya? Ya, kalau ini kan satu paket, kelas ini kan satu paket yang di develop memang sebanyak 30 orang. Kita mulai dari semester awal sampai akhir itu nanti lanjut terus tanpa ada studi yang berhenti di situ. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kolil. Lalu untuk ada lagi yang direct message untuk pembiayaan Pak, untuk di AK atau mungkin di Polinema itu apakah bisa pembiayaannya secara mencicil atau di apa itu mencicil? Gitu gimana Pak Fuad? Pak Dona ini yang bisa jawab ini terkait pembiayaan ini, Pak. Ya, mungkin saya dulu nggak apa-apa, ya. Ya, monggo Pak Fuad. Ini untuk di Polinema memang saya kembali ke awal tadi. Maaf, saya mau menambahkan terkait dengan Pak Kolil tadi. Jadi memang kalau yang kelas transfer, yang memang kelas transfer yang utuh satu kelas itu ya, itu memang tidak boleh untuk putus, jadi langsung. Tapi untuk yang kelas yang transfernya menggunakan RPL, maksudnya rekognisi pembelajaran lampau yang tidak yang mendaftar secara mandiri. Jadi ini kasusnya beda lagi. Itu mengikuti ketentuan dari Polinema. Intinya semuanya mengikuti ketentuan dari Polinema karena kalian nanti transfernya ke Polinema. Kalau tidak salah, selama beberapa tahun ini informasinya tetap sama, maksimal 2 tahun. Maksimal persyaratannya 2 tahun terakhir. Nah ini, lulusan Politeknik, PDD, AKN, ini saya selatkan saja ya. Di sini pendaftar adalah lulusan PDD AKN tahun 2019, 2020, 2021. Jadi lulusan 2 tahun terakhir. Ini yang mendaftar secara mandiri. Secara mandiri nanti mendaftarnya maksimal 2 tahun. Jadi kalian seandainya mau kerja dulu 2 tahun, itu kalau mengikuti aturan yang sama, itu kalian misalkan lulus nanti tahun 2024, misalkan seperti itu. Nanti kalian kerja dulu 2 tahun, 2025, 2026. Nah, di 2026, kalau peraturan di Polinema tetap sama, kalian bisa lanjut untuk daftar di Polinema untuk jenjang ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan pembiayaan boleh dicicil atau tidak. Nah, untuk yang di Polinema silahkan nanti ditanyakan ketika di Polinema. Kemudian untuk yang di AK nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak keuangan di AKN. Intinya seperti itu. Pak Dona? Ya, sedikit menambahkan untuk yang terkait pembayaran yang di AK apakah bisa mencicil atau tidak, hitung sama suratnya. Jadi kalau memang menginginkan dicicil ya berarti ada surat yang harus diselesaikan atau dilengkapi gitu. Jadi nanti ada berdasarkan pengajuan gitu ya. Jadi pengajuan ketika daftar ulang itu nanti menyampaikan ke bagian pendaftarannya
Itu seingat saya ada surat yang harus atau surat pengajuan yang harus dilengkapi seperti itu. Kemudian kalau yang di luar AK bagaimana? Kalau yang di luar AK sampai saat ini saya belum tahu skemanya seperti apa, karena itu sudah murni dari universitas atau perguruan tinggi yang dituju. Jadi aturannya ya mengikuti dari perguruan tinggi yang dituju. Jadi kami kalau sampai saat ini belum tahu atau mungkin itu adalah informasi internalnya dari perguruan tinggi yang dituju seperti itu. Jadi kemungkinan ini kemungkinan ya, kemungkinan bisa juga seperti itu. Jadi kemungkinan bisa juga, tapi ya harus mengikuti dari persyaratan atau ketentuan dari kampus yang dituju seperti itu. Tapi kalau untuk yang di AK, seingat saya itu bisa, cuma harus berdasarkan pengajuan gitu. Itu saja tambahannya. Baik, terima kasih Pak Dona. Ini ada lagi dari Mbak Maureta. Ini kan belum sampai 30 untuk yang kelas transfer. Jadi apakah biayanya sama untuk yang kelas transfer 30 dan kelas transfer yang mandiri yang kurang dari 30? Seperti itu. Mungkin Pak Dona atau Pak Fuad bisa menjelaskan untuk biayanya apakah tetap sama seperti yang dipaparkan Pak Fuad tadi. Monggo Pak Fuad. Untuk pembiayaannya kita kembalikan ke contoh langsung ke flyernya ya. Jadi saya nggak enak kalau tanpa data. Jadi untuk pembiayaannya kurang lebih sama di ini flyernya masih kecil sekali. Jadi oke. Jadi intinya kurang lebih sama Pak Fuad ya. Jadi untuk kurang lebih sama. Ya. Karena memang pendataannya ini kami ambil dari informasi dari Polinema ini. Jadi biayanya 30 mahasiswa itu memang mau kelas transfer ataupun mendaftar alih jenjang secara mandiri, untuk biayanya masih sama. Hanya saja memang kesempatan untuk diterimanya di Polinema itu yang berbeda. Kalau kelas transfer otomatis nanti langsung keterima semua. Tapi kalau yang alih jenjang mengikuti mengikuti ketentuan di Polinema. Nah, di Polinema jumlah kursi kosongnya tinggal berapa. Nah, itu yang bisa diisi. Tidak mungkin nanti yang misalkan mahasiswa kita yang mau lanjut 10 misalkan. Nah, di sana hanya ada 5, berarti yang berkesempatan untuk lanjut nanti berkompetensi dengan 10 mahasiswa itu. Jadi nanti hanya 5 yang lanjut. Hanya seperti itu yang bedanya. Untuk pembiayaannya sama. Terima kasih Pak Fuad. Jadi intinya untuk pembiayaan sama, cuma kelebihannya di sini itu kita ada kuota khusus, jadi nggak usah tesnya pasti lulus untuk masuk transfer ke sana. Beda kalau nanti teman-teman mahasiswa ini transfernya dari PT lain, perguruan tinggi lain, itu jelas belum bisa. Tapi kalau langsung dari AK Blitar itu langsung bisa alih jenjang secara mandiri atau mungkin secara transfer. Seperti itu. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa? Apakah mungkin sudah cukup Pak Fuad sama Pak Dona? Ada yang ditambahkan? Mengingat sudah banyak ini pertanyaan dari tadi. Nanti kalau masih kurang jelas lagi, ini nanti videonya juga akan kita share juga di akunnya AK. Nanti bisa ditonton lagi, nanti linknya akan kita umumkan lagi di grup maba seperti itu. Apakah tidak ada lagi tambahan Pak Kolil mungkin? Menambahkan aja Pak, terkait dengan yang khusus D4 manajemen pemasaran, terkait dengan, sebentar, kameranya nggak kelihatan nih. Sebentar dulu. Nah, terkait dengan yang D4 manajemen pemasaran, jadi form yang telah dibagikan oleh rapat hari ini, mohon segera untuk diisi ya, yang telah memilih D4 pemasaran, karena itu nanti sebagai bahan kami yang telah memilih D4 pemasaran. Ini tetap ya, ini kita akan bawa ke Politeknik Malang dengan jumlah sebanyak 7 orang tadi ya yang mengisi ya.
Nggak tahu lagi nanti kalau ada yang berubah pilihan, yang monggo silakan dipersilakan ya, karena ini final. Kita bawa ke Politeknik di Malang, kita ajukan apakah dengan peserta sekian itu masih berkenan untuk menyelenggarakan atau tidak. Tapi kita ajukan. Seandainya nanti Polinema tidak berkenan atau tidak berendak, ya nanti mohon maaf akan kita alihkan nanti ya, yang memilih di 4 pemasaran ini kita alihkan ke pilihan kedua. Jadi seperti itu Pak informasinya. Jadi mohon segera diisi ya. Jadi memang sesuai MOU ini sebanyak 30 orang. 30 orang harus terisi semua kursi dari D4 manajemen pemasaran. Terima kasih Pak Dimas informasinya. Oke, Pak Kolil, terima kasih informasinya. Jadi di sini kan yang daftar kan 7 Pak Kolil. Jadi misalnya nanti sudah setelah mengisi, ternyata tidak ada 7, nanti dikonsultasikan ke Polinema. Dari Polinema bersedia apa enggak. Kalau tidak bersedia nanti dialihkan ke pilihan kedua. Seperti itu Pak Kolil. Iya, ya. Atau saya alihkan ke PAV semua juga nggak apa-apa itu Pak. Siap Pak. Jadi seperti itu. Atau memilih ke PAV semua saja nggak apa-apa itu Pak. Nanti kan bisa lanjut ke D3 PJJ PEN atau D4 atau D3 TI Polinema kalau tidak salah tadi. Itu kan ada, itu memang ada slot khusus. Jadi selain Anda belajar computer science, Anda juga bayar ilmu seni. Jadi seperti itu. Pak Kolil, terima kasih Ya. atas informasinya. Silakan nanti bisa milih ke PAV semua aja, lebih enak itu. Kita belajar digital marketing, belajar seni, belajar komputer. Di situ. Asik pokoknya kalau masuk PAV. Terima kasih Pak Dimas. Oke, sama-sama Pak Kolil. Mungkin ada ditambahkan lagi karena ini sudah. Oh, ada lagi. Oh, tetap ya sama. Jadi seperti itu informasinya, karena tidak ada yang ditambahkan lagi karena juga waktunya sudah mulai siang. Juga mohon secepatnya untuk mengisi form yang sudah dikirimkan tadi. Tadi sudah saya kirimkan di chat, nanti akan saya kirimkan lagi di chat, nanti bisa kalian lihat semuanya. Baik, itu aja dari kami. Kalau misalnya ada sesi pertanyaan, kami tutup. Jadi kalau misalnya ada sesi pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di grup maba atau mungkin bisa japri saya di. Kayaknya ada pertanyaan lagi itu Pak Dimas. Ya itu punya saya Pak. Sorry baru lihat. Ya. Minta tolong segera diisi deh Mas. Itu linknya yang untuk surat pernyataan Pak. Saya kirim lagi. Jadi seperti itu. Baik, seperti itu aja saya tutup. Sekian. Terima kasih setelah menghadiri kegiatan ini. Nantinya semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa lebih jelas tentang progresnya untuk kelas transfer. Seperti yang disarankan Pak Kolil tadi, kalau misalnya memang pengen banyak mahasiswanya bisa langsung transfer, silahkan diajak teman-temannya untuk bisa mendaftar di kelas transfer. Kebetulan kalau misalnya kelas transfer ada 30 mahasiswa, nanti bisa langsung transfer ke sana. Teman-temannya yang belum bisa masuk di Polinema, bisa diajak untuk masuk ke Polinema melalui jalur AKA. Seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Donawayudi tadi. Untuk penutupan pendaftaran juga masih tanggal 31 Agustus, jadi masih ada 1 minggu lagi untuk bisa mengikuti kelas transfer. Baik, itu aja dari saya dan teman-teman dari koordinator Prodi dan Humas. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.